Ya, kita dalam bulan ini bicara tentang ketekunan orang percaya. Kemarin kita bicara bertekun di dalam iman pengharapan. Sekarang kita bicara tentang bertekun di jalan Yesus. Ya, saya kasih gambar di situ orang yang sedang melalui padang gurun, jalan padang gurun. Kenapa saya kasih gambar begini? Karena kita mesti tahu bahwa perjalanan iman kita di jalan Yesus itu seperti perjalanan di padang gurun, yang dimana di situ kita sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Ya, nah ini kita ini sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita mau berjalan di jalan Yesus, Anda dan saya tidak bisa melakukan itu dengan kekuatan atau dengan cara kita. Ya, kalau Anda perhatikan orang di jalan di padang gurun seperti orang Israel berjalan di padang gurun waktu itu keluar dari Mesir, ya dipimpin oleh tiang awan, tiang api. Kenapa? Karena bangsa Israel tidak mungkin bisa sampai pada tujuan kalau dia tidak dipimpin oleh Tuhan sendiri. Kenapa? Karena bangsa Israel tidak pernah melalui jalan padang gurun. Di sana ada ular, ada kalajengking, dan di situ juga mungkin susah air. Nah, itu kalau bukan Tuhan yang memimpin, wah, bangsa Israel itu bisa tidak sampai. Sudah dipimpin pun masih tidak sampai. Nah, hidup kita juga sama. Anda dan saya sedang dalam perjalanan di padang gurun yang dimana Anda juga belum pernah melaluinya. Jadi Anda lahir ke dunia kan bukan Anda reinkarnasi. Anda murni pure lahir ke dunia tidak tahu. Dari yang tidak tahu, disitulah Anda melalui jalan yang Anda tidak tahu. Nah, untuk Anda bisa sampai kepada tujuan itu dengan benar, Anda mesti dipimpin. Karena di jalan itu banyak jebakan-jebakan. Ada mungkin binatang-binatang buas. Kita di dalam jalan ini, di dunia ini kan perjalanan iman kita kan banyak tantangannya ya. Di budaya iblis, jerat. Nah, kalau Anda dan saya tidak dipimpin oleh Roh Kudus, Anda tidak bersama dengan Tuhan, tidak bisa. Ya, pasti gagal. Nah, tujuan firman Tuhan hari ini adalah supaya dapat mengikut Yesus dengan benar. Mari kita baca bersama-sama satu ayat ini, 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi orang yang mau berjalan di jalan Yesus, orang yang mau mengikut Yesus dengan benar, Yesus ngomong begini. Pertama, dia sangkal dirinya. Yang kedua, dia harus mau memikul salibnya. Di dalam Lukas dikatakan memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jadi kata mengikut aku itu ditaruh di bagian yang paling akhir. Mengikut aku. Bukan begini, ia harus mengikut aku, memikul salibnya dan menyangkal diri. Bukan. Tuhan ngomong gini, menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Berarti begini, kalau kamu mau ikut Yesus, kamu mesti siap menderita. Jadi Yesus itu ingin memaparkan satu kebenaran. Ini loh, kalau kamu mau ikut aku, kamu mesti siap menderita dulu. Kalau kamu gak siap, gak bisa. Loh, menderita apa Pak? Saya selalu berulang kali mengatakan menderitanya bukan untuk supaya Anda miskin, Anda gak punya apa-apa. Bukan itu. Menderitanya di ini sangkal diri, pikul salib. Nah,
Sangkal diri itu apa? Anda mau marah, tapi Anda berkata gini, Tuhan, aku mau sabar. Sangkal diri. Pikul salib, Anda enggak salah, difitnah, Anda enggak bales. Pikul salib. Di situ Anda dihina, di ini Anda pikul salib. Enggak apa-apa. Tuhan pengharapanku. Nah, itu yang namanya sangkal diri, pikul salib. Baru Tuhan ngomong, dan mengikut aku. Artinya kalau Anda dua hal ini tidak bisa lakukan, tidak bisa ngikut Yesus. Makanya orang ikut Yesus, mau berada di jalan Yesus itu, saya kasih gambaran seperti orang di jalan padang gurun. Orang kalau mau di jalan padang gurun mesti persiapan. Yang pasti siap untuk haus. Kenapa? Bisa sewaktu-waktu air yang kamu bawa ini habis. Kalau kamu bawa air, minumnya pun sedikit-sedikit. Kena terik panas matahari, panas sekali. Kalau kita 37, 38 misalnya. Di sana bisa 50 sampai 60 derajat, bisa 70 derajat. Mungkin bisa 100 derajat. Panas. Jadi menderita. Nah, hidup di dunia pun juga sama. Kita kalau tidak mau menyangkal diri mikul salib, wah susah. Kenapa? Karena jalannya Yesus dengan jalannya dunia itu beda. Sangat berbeda. Dikatakan jalanku dengan jalanmu itu seperti langit dan bumi. Jadi kalau langit tingginya dan bumi itu bedanya begitu. Ya. Maka dari itu, bagaimana supaya kita bisa menyangkal diri, memikul salib? Saya katakan di sini, siap untuk dipimpin. Jadi caranya kita bisa menyangkal diri, pikul salib bagaimana? Mau dipimpin. Ya. Dikatakan dalam Galatia 5:25, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jadi kalau Anda hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Lah kalau orang dipimpin oleh Roh, kalau orang hidup oleh Roh, menyangkal diri pertama kali apa? Dan pikul salib kita, mematikan keinginan daging. Ini yang paling awal. Dan ini yang juga sulit. Kenapa? Karena keinginan daging kita masih hidup di dalam daging. Tapi Anda tidak boleh hidup dengan keinginannya ini. Apa itu keinginan daging? Nanti Anda bisa baca di Galatia 5. Di situ ada pesta pora, kemabukan, kedengkian, macam-macam. Hal-hal yang sifatnya bertentangan dengan keinginan roh. Jadi Paulus ngomong gini, kalau kamu mau hidup oleh Roh, kamu akan melakukan apa yang tidak kamu kehendaki. Karena itu bertentangan. Nah ini yang namanya sangkal diri, pikul salib. Nah orang kalau mau berjalan, bertekun di jalan Yesus, dia harus siap di sini. Harus mau dipimpin oleh Roh. Kalau tidak bisa. Artinya hidup Anda dan saya itu bukan hanya sekedar jadi orang Kristen, tapi Anda mesti hidup di dalam kekristenan. Bukan hanya sekedar punya agama loh. Oh saya baptis, saya punya agama Kristen, KTP saya Kristen. Bukan sekedar itu. Nanti Tuhan gak tanya begini, KTP-mu apa? Kamu udah ke gereja berapa lama? Tuhan gak tanya itu. Yang Tuhan tanyakan gini, bagaimana hidupmu? Makanya di dalam Galatia 5:25 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, Roh Allah sudah memberikan kepada kita hidup yang baru. Jadi ketika Anda percaya Yesus, ketika Anda dipenuhi Roh Kudus, lahir dari air dan Roh,
Tuhan memberikan kepada kita hidup yang baru. Jadi Anda mesti tahu, ketika Anda percaya Yesus, Anda memberi dirimu untuk dibaptis, untuk lahir dari air dan roh, itu bukan berarti semuanya selesai. Tapi Anda sedang membuka hidup yang baru. Makanya gambarannya seperti apa? Orang yang dari lajang menikah, biasanya selamatnya apa? Selamat ya, menempuh hidup baru. Hidup kita juga sama. Waktu Anda percaya Yesus, Tuhan memberikan kita hidup yang baru. Belum selesai, masih awal, masih start, belum finish. Nah, banyak orang Kristen ketika sudah percaya Yesus berpikirnya, aku sudah finish, sehingga tidak menjaga hidupnya. Kan sudah finish. Salah. Ketika Anda percaya Yesus, ketika Anda mulai menyerahkan hidupmu kepada Yesus, Anda dan saya memulai yang namanya hidup yang baru. Startmu di situ. Jadi yang lama, dosa apapun itu yang di belakangmu itu, yang dosa, kesalahan, hal-hal yang jahat, Tuhan kata gini, tutup buku, putihkan. Sekarang kamu jalani hidup baru. Jadi Anda mesti tahu, ketika Anda percaya Yesus, dosamu, kesalahanmu, semuanya Tuhan sudah ampuni. Tuhan sudah tebus. Tapi Anda mesti ingat, bukan berarti itu selesai. Tuhan begini berkata, buka lembaran baru, hidup baru, lahir baru. Artinya Anda tidak lagi hidup di dalam masa lalumu. Anda tidak lagi hidup di dalam dosamu. Jadi Anda membuka lembaran baru, itu artinya Anda hidupmu ini loh, baru. Ya, menjalani hidup yang baru. Nah, oleh sebab itu, Ia jugalah harus menguasai hidup kita. Jadi kalau Anda hidup barumu dengan hidup lamamu berbeda. Kalau dulu hidup lama, Anda melakukan apa yang Anda suka, apa yang Anda mau. Anda nggak peduli itu nyakiti hati Tuhan atau tidak, itu dosa atau tidak. Pokoknya kalau aku suka, aku senang, aku pandang baik, ya aku lakukan. Aku disakiti, ya tak bales. Dulu. Kalau dulu Anda begitu, memang karena Anda belum hidup baru. Kalau aku difitnah, wah, aku boleh marah, bila perlu tak pukul. Lah. Kalau aku marah, aku dendam, aku tidak mau ketemu orangnya lagi, no problem. Tidak perlu minta maaf, no problem. Kenapa? Dulu belum dikuasai oleh Roh Kudus. Tapi ketika Anda hidup baru, siap dipimpin, Anda harus mau dikuasai oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, ini yang sangkal diri. Ketika Anda disakiti, daging Roh Kudus bilang, ampuni. Waktu Anda baca firman, ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Waduh, Tuhan, dia yang salah loh. Aku difitnah loh. Masa aku tak boleh bales? Sakit loh Tuhan. Ampuni. Ini sangkal diri, pikul salib. Nanti kalau aku ngampuni, aku minta maaf, orang kira aku yang salah. Lah, itulah yang namanya pikul salib. Yesus juga begitu. Dia anak Allah. Waktu disalib, kalau kamu anak Allah, turun dong supaya kami percaya. Yesus diam.
Ya, Stefanus waktu dia dirajam, sampai mati dia berkata ini, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dikuasai. Dan itu Anda dan saya itu mesti mau. Nah, ini perjuangan kita tuh di situ, sangkal diri pikul salib. Artinya begini, Anda kehilangan hak untuk memuaskan dagingmu yang tidak benar itu. Kehilangan hak di situ. Dalam firman Allah yang hidup dikatakan, kalau sekarang kita hidup oleh kuasa Roh Kudus, marilah kita mengikuti pimpinan Roh Kudus dalam setiap segi kehidupan kita. Dikatakan setiap segi kehidupan kita. Berarti dalam kehidupanmu, setiap kehidupanmu itu mesti Anda dipimpin. Termasuk Anda misalnya mau melakukan segala sesuatu. Anda bangun pagi, Anda, Tuhan terima kasih, pimpin aku ya. Mau bertindak Tuhan boleh atau tidak ya. Nah, itu namanya setiap segi. Nah, itu tidak gampang. Itu perjuangan. Kalau Anda dan saya tidak mau berjuang untuk menundukkan dirimu di bawah pimpinan Roh Kudus, susah. Nah, kita punya keinginan. Makanya dalam kitab Galatia itu dikatakan bahwa Galatia 5 itu, kamu melakukan apa yang tidak kamu kehendaki, itu yang susah. Kalau kamu melakukan yang kamu kehendaki kan enak, ya. Tapi kamu melakukan apa yang tidak kamu kehendaki, termasuk dalam mulutmu ini, ya. Kamu lagi ngomong-ngomong, orang ngomongin sesuatu yang juga kamu nggak suka dengan orang itu. Itu pas ngomong, Anda ini mulut ini loh, mesti pinginnya apa? Inginnya apa? Ngomong. Dan itu susah. Nah, orang yang mau dipimpin Roh Kudus ini nahan. Mau ngomong tapi nahan. Loh, Pak, kita bicara fakta. Tuhan tidak peduli mau fakta mau bukan fakta. Kalau kamu udah ngomongin salah. Saya juga sampai hari ini juga belajar tapi di hal ini, karena memang susah. Apalagi kalau dalam background orang yang waduh, suka berdebat, ya, orangnya suka yang realita. Itu mulutnya itu yang paling susah. Saya ini orang yang logikanya kuat, suka berdebat. Dulu waktu saya baru pertama kali bertobat, pendeta saya ajak berdebat. Ngomong apa saya debat. Tapi semakin lama, waduh, saya mulai belajar menundukkan diri sampai hari ini. Dan itu pun banyak gagal. Jadi kita ini benar-benar harus mau siap dipimpin, dikuasai, dan itu nggak mudah. Dan untuk dipimpin itu sangat perlu yang namanya ketaatan. Nah, inilah yang harus diusahakan dengan sungguh-sungguh, karena ini adalah bagian kita. Jadi ketaatan itu bukan bagiannya Tuhan, bagiannya kita. Anda dan saya itu punya bagianmu apa? Taat. Makanya di dalam kekristenan itu nilai yang paling berharga itu taat. Ketundukan, ketaatan. Dan itu paling susah. Sangkal diri, pikul salib paling susah itu adalah ketika orang mau taat. Kenapa? Harus ngosongkan diri. Gembala dengan jemaat. Jemaat belajar tunduk dengan pemimpin. Itu susah. Saya nggak bilang mudah, susah.
Kenapa? Karena kita ini punya yang namanya pikiran. Lah bagaimana kalau salah? Kamu tidak perlu tunduk di salahnya. Kamu perlu tunduk kepada Allah dengan hidup benar. Bukan berarti, oh kalau salah saya tegur. Tidak bisa. Susahnya begitu. Seperti contoh, ada satu waktu itu Musa punya istri orang Ethiopia. Harun sama Miriam, wah masa Musa begitu gini. Apa yang dilakukan? Tuhan marah. Nah itu yang namanya tunduk, itu paling susah. Taat itu paling susah. Apalagi misalnya nih, yang pemimpinmu, misalnya suami istri, suamimu salah, gimana? Masa kalian harus tunduk? Anda mesti tunduk dalam arti gini, jadikan dia pemimpinmu. Bukan tunduk di salahnya loh, bukan loh. Tunduk dengan Anda jadikan dia pemimpinmu. Dalam hal apa? Bagianmu dulu. Orang kalau udah pemimpinnya salah, disakiti lagi, tidak mau melayani. Salah. Ketundukan kita tuh mesti tetap mau menundukkan diri sebagai seorang istri. Bagaimana seorang istri? Melayani. Ketika mungkin pulang, tetap dibikinin kopi. Ngomongnya nggak boleh kasar. Negor juga mesti harus benar-benar, negornya benar-benar bijak. Tapi kan kadang-kadang orang kalau pemimpinnya salah kan negornya, wah bapak juga salah tuh. Orang pikir, loh kok salah diikuti, kenapa? Loh, Tuhan itu bukan suruh Anda tunduk di salahnya. Tunduk sebagai seorang misalnya jemaat, seorang istri, seorang anak. Bukan tunduk di salahnya. Ini yang paling susah. Suami tunduk kepada Allah dengan mengasihi istri. Gimana kalau istrinya nggak mengasihi? Apa mesti? Loh, kamu suami mesti mengasihi. Ketundukanmu di situ. Walaupun istrimu nggak tunduk sama kamu, kamu tetap mengasihi. Waduh, ini yang susah. Kenapa? Karena ini bicara kita ini dengan Allah, bukan dengan pemimpinmu, dengan hubunganmu itu dengan Allah ini loh. Kamu lakukan itu, ketundukanmu itu karena Allah. Nah, banyak orang enggak. Oh dia salah, dia nyakiti ya. Biarin. Aku bener kok, mau apa? Wah, enggak bisa begitu. Makanya paling susah, yang harus susah dengan sungguh-sungguh, itu ketaatan, itu bagiannya kita. Itu bagiannya kita. Bukan tunduk kepada yang salahnya. Salah itu. Hanya orang kan aku harus tunduk sama suami, kan harus tunduk sama pemimpin. Pemimpinnya salah, dia tunduk pada salah. Tidak boleh gitu. Pemimpinmu salah, ya kamu doakan. Tapi kamu sebagai jemaat, bukan berarti gini, pindah aja gereja. Salah itu. Anda mestinya harusnya apa? Tetap berjemaat dengan mendoakan, tetap ibadah, tetap melakukan bagianmu sebagai seorang jemaat. Itu tunduk. Bukan tunduk di bagian yang salah. Nah, banyak orang itu sudah salah diikuti atau mulai berontak. Nah, itu yang kita ini kadang-kadang susah di situ. Makanya tanpa ketaatan tidak mungkin seseorang dapat dipimpin. Tidak bisa. Makanya kita ini kan hubungannya kan sebenarnya kan apa yang kamu lakukan itu kan lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Jadi hubungan kita itu kamu lakukan itu karena Tuhan. Nah kalau kamu lakukan itu karena Tuhan, ya kamu lakukan apa yang menjadi bagian daripada perintahnya Tuhan. Ya,
Jadi ketaatan itu memiliki nilai yang sangat berharga di mata Allah. Jadi saya katakan iman sama dengan taat. Anda kalau perhatikan ya, di dalam Alkitab, di dalam Ibrani 11 atau 12, 11, jalur ini, karena iman. Apa yang dikatakan karena iman? Abraham menyerahkan anaknya, tunduk, taat. Karena iman, ya, Nuh diselamatkan. Kenapa? Karena taat. Jadi iman itu diidentikan dengan ketaatan. Jadi Anda berkata saya punya iman, tapi Anda tidak taat, Anda sebenarnya menyangkali imanmu. Makanya ini yang saya katakan, yang harus kita usahakan dengan sungguh-sungguh. Karena nggak mudah. Salah satu contoh ketaatan, Anda pasti tahu dengan yang namanya Elkana dan Hana. Ya, dia punya seorang imam namanya Imam Eli. Imam Eli ini punya anak ini brengsek. Jadi kalau orang mempersembahkan apa bagiannya Tuhan dia makan. Nanti ada perempuan dari budak-budak perempuan, kalau pelayan perempuan di situ ditiduri sama anaknya Imam Eli. Dan itu sebenarnya orang umum udah tahu. Tapi yang dilakukan oleh Elkana apa? Dia tunduk kepada Allah. Ya, dia setiap tahun pergi mempersembahkan korban seperti tempatnya Imam Eli. Yang paling hebat ketika Hana melahirkan anak yang namanya Samuel, karena dia sudah bernasar, dia tetap serahkan anaknya di bawah didikan Imam Eli. Coba hari ini kalau misalnya ya ada seorang hamba Tuhan, terus Anda punya anak hamba Tuhannya itu dengar-dengar tidak bagus, Anda tetap untuk mau menyerahkan anakmu di bawah didikan hamba Tuhan itu berani? Saya waktu baca itu saya kadang-kadang nggak habis pikir kenapa ya. Tapi ketika saya coba lihat, disitulah yang namanya ketaatan. Dan itu tidak mudah. Makanya orang itu yang paling susah itu apa? Ketaatan. Apalagi sekarang ya, di Kalbar ini kan, apalagi Pontianak Kuburaya banyak gereja. Betul ya? Oh, kecewa dengan ini, pindah aja. Memang gereja dia toh. Ya, saya lihat, maaf kata orang selama saya di sini Pontianak Kuburaya ini paling susah itu apa? Tunduk. Saya waktu pertama kali datang ke tempatnya saya cek. Rata-rata gereja itu jemaatnya seringkali berpindah. Kecewa dengan ini pindah ke sini, kecewa dengan ini pindah ke sini, biasanya pindah ini. Jadi tidak mau belajar tentang ketundukan, pemberontakannya kuat. Dan ini menjadi problem dalam kehidupan kita orang percaya. Makanya ini sangat penting. Jadi, tanpa ketaatan tidak mungkin seseorang dapat dipimpin. Termasuk walaupun Anda punya karunia yang paling hebat, tapi kalau Anda nggak mau taat, percuma. Ya. Lah, ketaatan itu berbicara tentang pengenalan. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi walaupun orang itu mungkin dalam benakmu wow gitu ya, hebat, tapi Tuhan ngomong gini, kalau dia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, di dalamnya tidak ada kebenaran. Ini kita mesti tangkap.
Jadi walaupun orang itu mau sehebat apapun, dia mau, oh saya dengar suara Tuhan, tapi kalau dia tidak menuruti perintahnya, tidak memiliki ketaatan di dalam hidupnya, bagi Tuhan nol. Karena seringkali kita ini ketika berhadapan dengan kenyataan hidup, iman kita ini termakan gitu. Sehingga kita sering berkata gini, nah yang dia begitu kok faktanya oh. Jadi pengenalan kita tuh justru disitulah kita bisa mengukur pengenalanmu itu seberapa. Jadi seberapa taatnya kamu, itu ukuran seberapa kamu kenal dia, kenal Tuhan. Nah seringkali orang tuh seperti Saul. Waktu itu dia sedang disuruh perang sama bangsa Amalek, disuruh habisin semuanya tanpa tersisa. Baik itu mau laki, perempuan, anak, binatang, semuanya dibunuh. Tapi ketika Saul itu pergi berperang, dia pulang. Kemudian Samuel datengin Saul, loh, kamu perang? Iya, saya sudah menang nih. Tuhan beserta dengan kita. Nah, Tuhan tanya, loh kamu kok nggak melakukan perintahku, perintah Tuhan? Kenapa aku masih dengar suara kambing domba? Kenapa kamu masih nggak bunuh rajanya Agag tuh nggak dibunuh? Terus kenapa kamu kok nggak bunuh semuanya? Saul berkata gini, pertamanya dia berkata gini, ya aku mau sisakan untuk ini faktanya. Selalu orang bicara fakta. Aku mau sisakan korban binatang yang gemuk ini sebagai korban persembahan. Masuk akal enggak? Masuk akal. Tapi ternyata itu pelanggaran. Hati-hati ya dengan sesuatu yang kelihatannya logika. Kan aku lakukan itu untuk Tuhan, pembelaan. Hati-hati, salah ya salah. Yang kedua, dia ngomong begini, aku takut kepada orang banyak. Lah orang banyak ngomong begitu, masa aku mau ngelawan? Lah itu dua. Makanya ini, ketaatan itu ukuran pengenalanmu. Kenapa orang masih mempertimbangkan pendapat orang banyak? Kenapa orang masih bicara tentang hal-hal yang pembelaan? Karena dia tidak mengenal. Kalau Tuhan tuh maunya begini, ya lakukannya begini. Makanya ketaatan itu selalu ukuran dari pengenalan. Jadi ketika Anda misalnya disuruh ngampuni, Tuhan tuh suruh ngampuni, ya ampuni. Tapi kan orang bicara tentang apa? Fakta. Lah dia kayak gitu gimana mau ngampuni? Kayak gitu kok masa diampuni? Yang kedua, aku takut kalau aku ngampuni dia, nanti dia tambah bertingkah. Halo? Ini fakta. Tuhan suruh kita ngampuni, tapi kita seringkali memikirkan yang lebih dari itu. Yang lebih dari itu bagiannya Tuhan, bagianmu ngampuni. Itu taat. Dan itu bicara tentang pengenalan. Karena kita mengenal, kalau Tuhan nyuruh ini pasti baik. Tapi banyak orang berpikir, kok enak, kok bisa begitu, malah bisa kapok, bisa jerah. Nggak mungkin jerah kalau begitu. Loh, jerah nggak jerah itu urusannya Tuhan, bukan urusannya kita. Urusanmu tuh taat. Makanya saya tadi tulis ketaatan itu bagiannya kita. Makanya saya tulis ini di dalam bahasa Indonesia masa kini ini. Kalau kita taat kepada perintah-perintah Allah, itu tandanya kita mengenal Allah. Jadi kalau kamu taat kepada perintahnya, tandanya kamu mengenal Allah. Dan orang yang berkata saya mengenal Allah, tetapi tidak taat kepada perintahnya, orang itu pendusta.
Allah tidak berada di dalam hatinya. Jadi ingat ya, meskipun dia mau pendukung yang banyak, tapi kalau dia tidak taat, tidak berada di dalam hatinya Allah. Allah nggak ada di dalam hatinya. Di dalam bahasa Indonesia terjemahan baru, tidak ada kebenaran. Ingat itu. Jadi bagi Tuhan itu bukan seberapa besar yang kamu lakukan, jasamu besar seberapa enggak. Bagi Tuhan seberapa taatnya kamu. Ya, saya kasih contoh yang paling mudah. Anak dengan orang tua. Kalau ada anakmu kasih duit setiap bulan 1 miliar, gak usah tanggung-tanggung ya, 1 miliar cukup ya Bapak Ibu? Cukup pasti. Ya toh bisa beli mobil Innova, paling enggak ya bisa renov rumah, macam-macam. 1 bulan 1 miliar. Ditambah lagi dikasih rumah besar, dikasih pembantu, semuanya dikasih lengkap, fasilitas lengkap. Tapi dia berkata gini, aku nggak mau hormat sama kamu ya, aku nggak mau taat sama kamu ya. Jadi jangan perintah-perintah saya ya. Anda mau punya anak begitu? Anda begitu? Oh yang penting duitnya aja. Itu orang tua nggak sayang anak. Kalau orang tua sayang anak, dia akan berkata, lebih baik aku tidak punya harta tapi tidak kehilangan kamu, daripada aku punya harta kehilangan kamu. Betul nggak? Jadi Tuhan katakan begini, kalau orang mengenal tapi tidak taat, dia pendusta. Dia tidak berada di dalam hatinya. Allah tidak. Itu seperti tadi, orang tuanya tidak ada di dalam hatinya. Itu kan seperti orang percaya Yesus, dia berkata gini, gereja butuh apa? Saya talangin. Pendeta saya fasilitasi. Keuangan gereja semuanya saya talangin semua. Tapi berontak, tidak taat. Kira-kira berharga begitu bagi saya. Lebih baik saya punya jemaat miskin daripada kaya begitu. Ya benar. Lebih baik miskin dititip bisa jadi kaya daripada kaya ngatur. Kurang ajar. Buat apa? Ini loh. Kita ini mesti tahu ini. Ketaatan itu tanda Anda dan saya mengenal Allah. Jadi kalau orang nggak taat tapi berkata saya mengenal Allah, itu tandanya dia pendusta. Ya, pendusta. Sedikit-sedikit kecewa, sedikit-sedikit sakit hati, sedikit-sedikit nesu, sedikit-sedikit ngambek, tidak mau ke gereja, ngancem-ngancem. Itu namanya dia pendusta. Dia bilang, oh saya kenal Allah, pendusta. Tidak ada di dalam orang itu kebenaran. Ingat. Ya. Yang selanjutnya, ketaatan itu berarti kita hidup di dalam Dia. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yang saya garisi hitam ya, menuruti firman-Nya, ya kita ketahui. Jadi kalau orang itu taat, maka kita akan ketahui. Dengan itulah kita ketahui bahwa garis hitam kita ada di dalam Dia. Nah, ayat yang ke-6 dikatakan kalau ia ada di dalam Dia, dikatakan gini, ia wajib. Makanya kenapa Anda mesti taat? Karena
kita ini wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Loh, Pak, maksudnya gimana? Apa kita harus mati di kayu salib? Itu kan? Tidak, bukan mati seperti Yesus mati. Hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hidupnya itu loh yang kita mesti teladani, hidupnya Kristus. Ketika dia tunduk kepada Bapa, kepada orang tuanya. Ketika dia itu bertekun di dalam doa, ketika dia bertekun dalam penderitaan, ketika dia menjaga hidupnya dengan hidup di dalam kekudusan. Nah, itu yang kita mesti turuti, wajib sama seperti Kristus telah hidup. Sangkal diri, pikul salib. Yesus juga begitu, sangkal diri, pikul salib. Apalagi dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai seorang manusia, menjadi hamba. Itu yang Anda mesti turuti. Taat kepada Bapa. Lah itu yang Anda mesti turuti. Jadi apa tandanya orang taat? Hidup di dalam dia. Artinya ya wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hanya dalam bahasa Indonesia masa kini saya suka ambil terjemahan yang lain karena ini saling mendukung ya. Tetapi orang yang taat kepada perkataan Allah, orang itu mengasihi Allah dengan sempurna. Di dalam Yohanes 14, Yohanes 15 dikatakan orang yang mengasihi, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan nurut akan perintah-perintahnya, segala perintahnya. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 5 dalam bahasa Indonesia masa kini, tetapi orang yang taat kepada perintah Allah, orang itu mengasihi Allah dengan sempurna. Ini gampang ya, orang tua dengan anak. Bagi orang tua, anak yang taat itu yang paling mengasihi pasti. Kenapa? Karena taat. Ya. Itulah tandanya bahwa kita hidup bersatu dengan Allah. Jadi kalau kamu taat, kamu mengasihi Allah dengan sempurna. Nah, itu tandanya bahwa kita hidup bersatu dengan Allah. Hidup kita tuh bersatu dengan Allah. Kenapa bisa bersatu dengan Allah? Karena orang yang taat berarti pikirannya selaras, perasaannya selaras, kehendaknya sama. Ya bersatu. Ya, barang siapa berkata bahwa ia hidup bersatu dengan Allah, ia harus hidup mengikuti jejak Kristus. Harus hidup mengikuti jejak Kristus. Apa itu jejaknya? Nah, ini. Sebab adalah kasih karunia, jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Jadi jejak Kristus itu siap menanggung apa yang tidak harus ia tanggung. Apa? Penderitaan karena sadar. Contoh ya. Anda dalam keluarga, suami atau istri atau anak orang tua, ketika suamimu menyakiti kamu rela menderita, rela menanggung. Karena apa? Sadar akan kehendak Allah bahwa ini kasih karunia. Jadi Anda tetap ampuni, tetap mau mengasihi. Ini kan penderitaan. Tetap mau mengasihi, tetap mau melayani dengan baik karena sadar ini kasih karunia. Ini penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Karena apa? Dia bisa begini. Kalau misalnya contoh suaminya selingkuh, kan sebenarnya dia punya alasan untuk berkata dia dah cerai aja, betul ya? Tapi karena dia sadar ini adalah kasih karunia, makanya dia rela. Sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Jadi dia tetap bertahan di situ. Itu kan penderitaan. Apalagi zaman sekarang orang bilang, kamu bodoh, kamu kan masih muda, bisa nikah lagi.
Dan ketika kamu masih bisa berkarir, ngapain kamu punya suami begitu? Tapi Anda, enggak, aku tetap mengasihi oleh karena Yesus. Wah, ini penderitaan. Saya seorang anak punya orang tua ya jahat, pilih kasih atau suka kasar. Anda tetap ngampuni, Anda tetap tunduk sama orang tuamu, dan itu penderitaan. Itu tidak mudah. Makanya tadi, kalau Anda nggak dipimpin oleh Roh, nggak bisa. Makanya kenapa Anda dalam 4 minggu berturut-turut kita bicara tentang ketekunan, saya selalu bicara bergaul karib, bertekun dalam doa, tetap terus mau menyembah. Kenapa? Karena itu kekuatan kita. Tanpa itu tidak bisa. Jadi kalau Anda nggak salah, ya, tapi Anda menanggung penderitaan, itu kasih karunia. Makanya di dalam ayat 20, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Jadi suamimu jahat, tapi kamu terus ngampuni, terus melayani, terus berbuat baik kepada suamimu, itu tandanya kamu melakukan kasih karuniamu. Jadi itu adalah kasih karunia pada Allah. Lupa kok begitu, itulah ikuti jejaknya. Yesus juga begitu. Dia anak Allah, Allah jadi manusia, tapi dia harus menderita karena kita. Ingat loh, karena kita. Bukan dia menderita karena dirinya enggak. Dia lakukan itu karena dia mencintai manusia. Dia jaga hidup. Dia dalam perjalanan hidupnya, dia berjuang untuk tidak berbuat dosa. Dia lakukan untuk siapa? Karena kita. Dia tahu itu adalah kasih karunia. Dia sadar akan kehendak Allah. Dia nanggung penderitaan yang seharusnya tidak ia tanggung. Nah, pertanyaannya, apakah Anda mau? Anda mesti tahu ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Kamu dipanggil di situ. Ngikuti apa? Jejaknya. Meneladani Kristus dalam hidup kita. Oh, Yesus aja rela menderita untuk aku. Walaupun dia seharusnya tidak perlu lakukan itu. Nah, sekarang aku juga mau belajar di situ. Sakit gak? Sakit. Makanya tadi ketaatan itu bicara tentang hidup di dalam dia. Ketaatan itu ukuran pengenalanmu, kamu kualitasnya seberapa. Memang saya akui ini tidak mudah. Apalagi kalau berhadapan dengan kenyataan, dia jahat toh. Masa aku mesti harus baik? Wah, ini paling susah. Mungkin antara sesamamu, antara mungkin pemimpin dengan, kalau gereja pemimpin dengan jemaat, itu dua ini sama-sama sebenarnya. Bukan, oh itu tugasnya, bukan pemimpin toh. Anda sebagai jemaat pun juga harus mau melakukan itu. Dan itu tidak mudah. Nah, itu sebabnya kalau Anda tidak mau berdoa, nggak mau baca firman, nggak mau renungkan, nggak mau menyembah, tidak mencari perlindungan di bawah kekuatan Tuhan, nggak bisa. Kita akan selalu ingin berontak dan berontak. Karena sakit. Ini sakit. Di sini tuh sakit. Semua tuh sakit. Ya, makanya saya selalu katakan kalau orang miskin
miskin harta. Itu saya pikir itu bukan penderitaan. Nggak terlalu susah. Kenapa? Nggak mengorbankan perasaan. Tapi kalau yang di dalam ini yang kita mengorbankan perasaan. Coba Anda bayangkan Anda punya anak nakal, tapi Anda harus mengasihi. Anda punya anak 3 atau 2 atau 3 misalnya. 1 nakal, 2 bagus. Gimana itu? Anda kan punya, ini sudah bocah. Anggap aja anak hilang. Selesai. Betul enggak? Masih punya anak 1 lagi. Tapi Anda rela dianggap bodoh karena anakmu yang nakal ini. Waduh, sakit. Berontak terus dia, bahkan kurang ajar sama kamu. Kamu tetap mau mengasihi, tetap mau mengasihi. Ini paling susah. Kenapa? Karena ketaatan itu memang susahnya di situ. Menundukkan seluruh harga diri, keinginan, kehendak kita di bawah kaki Tuhan. Itu yang susah. Nah, dalam prakteknya apa yang dikatakan dalam ayat 22? Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Yang kedua, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Ia tidak menyerahkan, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Dikata, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilu-bilunya kamu telah sembuh. Jadi artinya begini loh, ayat 24. Apa yang kamu lakukan karena kamu yang menderita, karena kamu nggak lakukan, tapi kamu menderita karena sesuatu tidak harus kamu tanggung. Kamu rela kasih karunia. Nah, apa yang kamu lakukan itu sebenarnya gini loh, untuk supaya orang itu dapat hidup untuk kebenaran. Jadi artinya begini loh, apa yang kamu lakukan, kamu sedang menyelamatkan orang itu dari yang namanya kematian kekal. Kamu sedang menyelamatkan orang itu dari yang namanya celaka. Halo? Jadi ketika kamu mau ngampuni, ketika kamu tetap mau berbuat baik, ketika kamu tetap mau mengasihi, itu seperti di sini, memikul apa? Memikul dosanya orang itu. Kamu seperti melakukan apa Yesus lakukan. Supaya apa? Dikatakan supaya kamu dapat hidup untuk kebenaran. Jadi apa yang kamu lakukan supaya orang itu bisa hidup untuk kebenaran. Jadi supaya orang itu bisa diselamatkan. Seringkali kita kan berpikir ini, marah. Nah, ketika semakin kamu dendam, semakin kamu menyakiti, semakin kamu benci, kamu sedang menjebloskan orang itu ke dalam celaka. Makanya kenapa Tuhan ngomong gini, kalau kamu nggak ngampuni, kamu nggak akan diampuni. Kenapa? Ketika kamu tidak mau ngampuni, kamu sedang mendorong orang itu untuk masuk neraka. Masuk aja neraka. Berarti kita sama jahatnya dengan orang itu. Halo? Seringkali orang berkata, loh saya kan benar, faktanya saya benar, ngapain saya lakukan itu? Itulah namanya kasih karunia. Ketika kamu melakukan itu, kamu sedang narik orang itu dari namanya celaka. Jangan loh. Dengan kamu tetap melakukan yang baik untuk orang itu, walaupun kamu disakiti. Ini yang paling sulit. Dan Yesus lakukan itu untuk kita. Makanya di dalam ayat 25, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Jadi
kamu sedang ini. Dia dulunya sesat. Ketika dia melihat hidupmu, melihat kebaikanmu, lihat kasihmu karena ada di dalam Yesus, dia yang sesat ini bisa kembali. Oke, ini yang paling susah itu di sini. Nah, Anda dan saya mau tidak lakukan itu? Bertekun di dalam jalan Yesus. Dan itu jalan kekonyolan. Kenapa? Karena kita harus menderita, menanggung penderitaan yang tidak harus kita tanggung. Waduh Pak, kok berat? Ya itulah beratnya. Makanya kalau Anda tidak berusaha sungguh-sungguh, Anda tidak mau berjuang sungguh-sungguh, tidak sanggup. Susah Anda untuk bisa sampai kepada tujuan yang benar. Karena Anda harus mengalahkan segala perasaan, kehendak, pikiran, ego, harga diri, semuanya harus ditundukkan. Dan itu sangat-sangat berat. Saya rindu setiap kita, ayo berjuanglah. Ya, istimewa di dalam kerajinanmu, coba Anda terus lakukan supaya Anda mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan.